Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang dimana kita sudah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ervin Yogi Pradita, MH, selaku dosen pengampu filsafat hukum Islam. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama dikemukakan dalam penjelasan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayat lebih dari 30 kali dikemukakan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'ah al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi peristiwatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrif berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif dikemukakan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran seringnya menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Dan pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para ulama Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir dan berlandasarkan pemikiran itu, maka lahirlah
sesuatu ide atau gagasan mengenai sesuatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksananya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer dan doktrin agama yang selalu kontemporer. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Proyeksi ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam. Yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja, memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat, mengetahui latar belakang sesuatu ayat atau hadis, luar pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama lainnya. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan mujtahid pada sesuatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan sesuatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wa nafsikum wa nafsikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.